Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Alfensa. Saya dari program Studi Manajemen Informatika Kampus Politeknik Negeri Lampung. Dan ini adik saya, namanya Reja Alfatoni, sekarang kelas 1 SMP di Desa Sulimananti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita diberi kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Kedua kalinya salawat beriring salam bertangkaikan kata tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang kita selalu agung-agungkan, bahkan kita muliakan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kawan-kawan sekalian, di sini kita akan membahas atau di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan bagaimana konsep ciri-ciri orang yang beriman. Konsep ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman yaitu memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Dia tidak akan melanggar apa yang telah ditetapkan. Dia akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Di mana dijelaskan pada surah An-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hatinya, apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sebagai contoh, misalnya adik saya memiliki niat untuk memaling mangga misalnya, tapi dia tahu bahwa niat itu, melakukan kegiatan itu adalah kegiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang berdosa, tetap sehingga dia mengurungkan niatnya. Yang kedua yaitu khusyuk dalam menunaikan sholat. Seseorang yang beriman akan menjalani sholat itu dengan khusyuk. Sholat juga itu mencegah perbuatan keji dan munkar, di mana jelaskan pada hadis inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagai contoh, di bulan suci Ramadan ini semua pahala di 10 kali lipatkan. Misalnya kami berdua melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan ikhlas, tanpa bermain-main atau bercanda tawa. Itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga yaitu senang membaca ayat suci Al-Quran, senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Seseorang yang beriman justru senang membaca ayat suci Al-Quran karena dia tahu bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi kita. Sebagai seorang muslim, kita harus berpegang teguh, harus beriman kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran itu merupakan ladang pahala yang besar, di mana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, membaca satu ayat suci dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak akan membaca alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sebagai contoh, kita berdua misalnya membaca ayat suci Al-Quran, seenggaknya satu hari itu satu ayat, itu merupakan ladang pahala bagi kita. Yang kedua yaitu yang keempat yaitu
kita harus bertawakal. Ciri-ciri orang yang beriman juga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bertawakal ini bukan berarti pasrah tapi tidak memiliki ikhtiar, tetapi kita memiliki ketika kita pasrah kepada Allah tetapi kita terus berikhtiar. Di tengah musim wabah virus corona ini, kita itu harus unik. Di dalam rumah ini kita harus unik di dalam rumah. Apa itu unik? Usaha. N, naikin. Iman. K, itu kita. Bagaimana cara menaikkan iman kita? Menaikkan iman kita dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larang-larangannya, melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kelima yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengisi waktu-waktunya yang tidak berguna, tetapi dia mengisi waktunya seperti mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan beribadah kepada Allah guna untuk meningkatkan imannya. Salah satunya seperti tadi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita membaca Al-Quran, kita membantu orang yang lagi kesusahan. Itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Yang keenam yaitu ciri-ciri yang beriman yang keenam yaitu selalu bersyukur. Seseorang yang bersyukur itu merupakan ciri orang-orang yang beriman. Ketika dia tidak peduli menghadapi masalah, tidak peduli terhadap apa yang keadaan sekarang, tetapi dia harus bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersyukur maka niscaya nikmatnya akan aku tambah. Itu Allah yang berkata, bukan saya. Yang ketujuh yaitu meneladani sikap Rasulullah SAW. Meneladani sikap Rasulullah SAW itu merupakan ciri-ciri orang beriman. Kita tidak hanya patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus meneladani sikap baik Rasulullah SAW. Yang kedelapan yaitu melaksanakan zakat. Sebagai seorang muslim, kita wajib bersedekah atau zakat. Dia tahu bahwa dengan bersedekah dan zakat itu merupakan ciri-ciri atau bentuk keimanan kita. Bersedekah juga itu guna untuk mensucikan diri, membersihkan harta kita. Contohnya pada bulan suci Ramadan ini, sebelum lebaran kita akan memberikan sedekah atau zakat kita kepada orang yang maka selanjutnya yaitu dari ciri-ciri yang beriman yaitu takut melakukan maksiat. Seseorang yang beriman jelas takut dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan bermaksiat. Sebagai contoh, di era zaman sekarang ini, siapa yang tidak mengenal pacaran? Pacaran itu merupakan kegiatan yang dilarang agama, merupakan kegiatan yang sungguh tidak terpuji. Sebagai contoh misalnya, saya misalnya atau adik saya misalnya memiliki pacar, dia melakukan sering berdua-duaan, itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas asas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman jelas dia melakukan sesuatu atas dasar ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang makna dari syahadatain atau dua kalimat syahadat. Makna dari syahadatain atau dua kalimat syahadat ini merupakan ciri atau kalimat yang wajib atau yang paling utama bagi seseorang ingin masuk Islam. Sebagai contoh, adik saya misalnya dari
agamanya misalnya Kristen misalnya ingin memasuki Islam, dia harus wajib memahami atau tahu makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Dua kalimat syahadat ini memiliki dua artian yang mendasar. Yang pertama yaitu tiada ilah selain Allah, dan yang kedua yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Muhammad 47 ayat 19. Dan juga dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, Allah berfirman, kecuali mereka yang menyaksikan kebenaran dan mereka mengerti. Quran Az-Zukhruf 43 ayat 86. Dua kalimat syahadat ini merupakan dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ini artinya bahwa apabila seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia juga bersaksi bahwa Muhammad itu benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari la ilaha illallah ini memiliki dua artian. Yang pertama yaitu la ilah yang artinya tiada, dan ilallah selain Allah. La yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah adalah merupakan huruf nafi atau menghilangkan, yang menghilangkan segala jenis. Dalam hal ini dinafikan adalah sejenis ilah. Dalam bahasa Arab, isbat setelah nafi mempunyai maksud membatasi, al-hasyru dan taukid menguatkan. Dengan demikian la ilaha illallah berarti membuang seluruh ilah, dan ilallah berarti menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah yang sebenar-benarnya berhak disembah. Dan selanjutnya yaitu makna dari Muhammad Rasulullah. Persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas tidak ada terwujud secara benar dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad ini dijadikan sebagai salah satu dari dua kalimat syahadat yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki dinul Islam. Rasulullah merupakan contoh teladan yang utama bagi setiap muslim. Dan teladan ini bersifat total, baik secara vertikal kepada Allah yang berupa ibadah-ibadah khusus, maupun yang bersifat horizontal kepada sesama makhluk yang berupa ibadah-ibadah yang bersifat umum. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 21. Dampak persaksian syahadatain ini, makna syahadatain ini jika dipahami dengan benar, maka akan mendatangkan dampak yang positif bagi setiap pribadi muslim, yang antara lain diukur dari sikap yang lahir dari, yaitu cinta, mahabbah, dan ridho. Seorang muslim harus memberikan cintanya yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah SAW, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga, harta karyawan yang mau usahakan perniagaan, yang mau mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Setiap muslim hendaknya ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diikuti. Hal ini sesuai dengan Rasulullah SAW. Barang siapa mengatakan aku ridho Allah Rabbku dan Islam agamaku dan Muhammad nabi rasulku, wajib baginya masuk surga. Haji Bohor Abu Dawud. Cinta dan ridho ini diwujudkan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya,
Ketaatan ini sebagai bukti rasa cinta ke dalam sehingga melakukan apapun yang diperintah oleh yang dicintainya dan meninggalkan apapun yang dilarang olehnya. Allah mengutuskan Rasulullah pada setiap umat agar ditaati ajaran di sampingnya untuk membawa manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dua kalimat syahadat ini merupakan syarat syah suatu muslim. Dua kalimat syahadat ini merupakan rukun yang pertama dalam rukun Islam. Jadi kita sebagai muslim, kita harus memahami makna dari syahadatain. Kita memahami makna dari syahadat ini, mempercayai atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar utusan Allah. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.